besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah. Dengan imanmu katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Dengan iman, Engkau Allah Immanuel. Sembah Dia, Dialah Immanuel. Dia la 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 yase. Dia saka ya la la ba ya la ya la ya la yase. Dia la 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 ba ya saka ya la la yase. Ile. Dia la saka ya la 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 ya la yase. Dia saka la ba ya la ya yase. Dia saka ya la 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 yase. Yesus. Dia la ba ya la ya saka la yase. Dia la la ba ya la ya saka la ya yase. Dia la la ba ya saka la ya yase. Dia la ba ya la yase. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat. Ya saka la ba ya la yase. Ya saka la ba ya la yase. Ya saka la yase. Ya la ba ya la yase. Ya saka la ba ya saka la yase. Ya saka la yase. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau dengan imanmu, dengan segenap suara serukan Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan, yes, dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah, Engkau Allah Immanuel. Dengan sekali lagi, Engkau Allah, Engkau Allah Immanuel. Dia Allah Immanuel, Allah yang dahsyat dan berkuasa. Dia beserta dengan Bapak Ibu Saudara. Siap memuji nama Tuhan. Dia naik ke surga. Kasih tos kalian kini mengatakan, Yesus naik ke surga. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus kita. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai saat ini. Sebab kita bersuka cita. Tidak ada satu Allah. Dia yang bangkit, Dia yang hidup, Dia yang naik ke surga. Menyiapkan tempat buat kita semua. Haleluya.
darahnya. Semuanya ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba Allah. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah engkau bertanda-tanda? Ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Darah, sekali lagi ya, ada kuasa dengan imanmu, katakan. Ada kuasa dalam darah. Darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba Allah. Angkat tangan semuanya dong. Angkat kedua tanganmu. Nyanyikan dengan imanmu. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik roh. Sekali lagi dengan imanmu. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik roh kudus. Hey! Ketika bunyi sangkakala ada, biarlah kita dipanggil dia. Haleluya. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah bunyilah, kalau para tebusannya berkeliling katanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Hey! Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, siapa? Kalau aku ada. Sekali lagi ya. Pastikan nama saudara. Pastikan nama saudara ada. Say, one, say. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah bunyilah, kalau para tebusannya berkeliling katanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Semuanya kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala. Rikala trompet bersuara. 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 Sekali lagi rikala. Rikala trompet bersuara. Rikala trompet bersuara. Rikala trompet bersuara. Rikala trompet bersuara. Yang benar. Ada kuasa dalam darah dosa. Siapa? Ada kuasa dalam darah anak domba Allah. Dalam darah domba Allah. Dalam darah domba Allah. Hey! Haleluya. Tepuk kanan kirimu, katakan, pastikan namamu ada. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Paduan suara muji nama Tuhan.
Yesus, amin. Yang siap terbang serukan, haleluya. Mari kita terbang. Hey, sorakan, yeay. Sebentar. Saya masih belum dengar suaranya dong. Sudah pada makan Bapak Ibu? Belum. Saya juga belum makan Bapak Ibu. Saya mau suaranya dong, sekali katakan, yeay! Nah, gini dong, sekali lagi, yeay! Mari kita sorak-sorai, say, oh, hey, 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 oh, hey, 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 oh, sekali lagi ya, suaranya yang dahsyat, oh, hey, 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 oh, hey, 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 oh, firman, firman Tuhan, abadi hatiku, janjimu terangkan jalan-jalanku, kebenaran setiap hari, ku menantikan, berikanku firman-Mu Tuhan. Firman Tuhan, abadi hatiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu setiap hari, ku menantikan-Mu. PKJ semuanya, say, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan dan ku kan aman dalam Tuhan. Suaranya siap ya, 1, 2, 3. Oh, 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 hey, hey. Oh, 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 firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, abadi hatiku, hey. Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu setiap hari, menantikan. Are you ready? Keluarkan, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu dan menolong, ku kan aman dalam jalan-Mu Tuhan. Di atas jalan-jalan-Mu, rancangan-Mu melebihi rancangan-Mu. Firman-Mu sungguh tak membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Musik. Semuanya siap ya? Ku kan terbang. Mana sayapnya? Di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh
kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Suaranya. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi pun berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Mulia, mulia. Mulia bagi anak domba. Mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kami mengucap syukur ada dalam rumah Tuhan hari ini. Kalau Engkau sudah bangkit tetapi tidak kembali kepada keilahian-Mu, maka benarlah kata orang-orang bahwa kebangkitan Kristus itu palsu, dibuat-buat. Tetapi karena beratus-ratus orang menyaksikan naiknya Engkau kembali kepada keilahian-Mu yang maha kuasa, maka itu adalah berita yang luar biasa bagi hidup kami. Bahwa satu kali kami juga akan diangkat naik ke awan-awan, berjumpa dengan Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau masih ada kuasa kegelapan ingin mengganggu, mengambil benih yang berharga, kami satukan hati, katakan dengan iman bersama-sama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Ruangan ini dikuasai oleh Roh Tuhan. Terima kasih, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang mengasihi Tuhan mari dengan amin. Shalom. Shalom. Jika sudah dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, mari serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Saya ingatkan ya, hampir semua saudara di tempat ini di hadapan Tuhan dan jemaat Tuhan yang hadir pada saat itu mengucapkan janji seperti yang diucapkan oleh 9 orang itu. Jadi kalau saudara melanggar janji tersebut,
saudara melanggar perjanjian dengan Tuhan, disaksikan oleh jemaat yang hadir pada saat itu. Jadi siapa yang tidak lagi membaca Alkitab, tidak membangun dirinya dalam doa dan penyembahan, saudara melanggar janji. Kenapa saya katakan demikian? Sebab sebelum saya memberitakan firman Tuhan yang padat ini, kalau kita tidak bisa mendengarkan perkataan orang yang kelihatan, maka saya sangat tidak percaya saudara bisa melakukan apa yang akan saudara dengar lewat firman Tuhan. Sebab kita tidak pernah melihat Tuhan secara langsung. Kita hanya percaya terhadap perkataannya. Jadi cara mempraktekkan adalah kita mengikuti aturan, kita mendengarkan apa yang orang katakan dari yang kelihatan secara jasmani, baru ke arah rohani. Yang setuju katakan setuju. Puji Tuhan, supaya firman tidak berlalu begitu saja. Hari ini saya akan memberikan firman Tuhan yang berjudul pengaruh kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita bersama membaca dari Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 3. Semua mengangkat suaranya. 2, 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Amin. Saya akan membahas terlebih dulu ayat yang ketiga, perhatikan. 40 hari, jadi setelah Yesus bangkit, 40 hari kemudian dia naik ke surga. Ya. Dan setelah 10 hari dia naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudus yang dijanjikan. Ada faham yang mengajarkan dan dipercaya oleh banyak orang Kristen. Saya tidak peduli dengan orang yang di luar orang Kristen. Bahwa kalau orang sudah meninggal, maka rohnya itu masih ada di dunia ini selama 40 hari. Lihat ayat yang ketiga. Ya. Dan itu banyak dipercaya oleh orang. Sehingga banyak kita mendengarkan orang berkata, setelah kematian keluarganya atau orang yang dikasih, tadi malam saya didatengin. Betul? Ya. Ya. 3 hari lalu saya didatengin. Dia kayak berbicara kepada saya. Waktu saya naik kendaraan, dia seolah-olah ada bersama melindungi saya. Dan saudara sering melihat kan di tayangan televisi, pemain sepak bola atau olahragawan siapa yang menang, lalu dia bilang, ini saya mempersembahkan kepada ayah saya yang waktu selama lomba, dia ada bersama di samping saya. Itu saya pernah mendengar, ya. Karena apa? Karena ini. Yesus 40 hari, lihat ya, berulang-ulang menampakkan diri, berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka. Kalau orang yang ketemu Yesus pada saat dia sudah bangkit mau memegang badan Yesus, bisa. Ada wujudnya. Bukan berarti kalau Yesus sudah bangkit dia berubah wajah lalu orang tidak mengenali. Tidak. Saudara yang nanti akan dibangkitkan, kalau saudara dibangkitkan dan diangkat, saudara tidak berubah wajah. Jadi tetap dengan wajah saudara.
Maka dari itu terimalah apa adanya wajah saudara itu. Haleluya. Coba jangan tegang, jangan ngantuk. Tepuk yang pertama, beritahu wajahmu sudah cukupnya dipanjangin, cukup lumayan. Cukup lumayan ya. Nah, tetapi ajaran yang dipercayai banyak orang bahwa roh orang yang mati itu tidak kembali langsung atau kemana, tapi 40 hari. Saudara saya katakan ya, naik sedikit, saya didatangi, dia kayak berbicara dengan saya, menghibur saya. Kalau saudara pegang yang katanya berbicara itu, kira-kira menurut saudara ada wujudnya atau tidak? Tidak. Sebetulnya ada, yaitu guling saudara. Gini kan ternyata guling, tidak ada. Jadi kita masih percaya kalau saudara benar di dalam Tuhan dan saudara mati, begitu mati roh saudara itu kembali kepada Bapa di surga. Yang yakin katakan haleluya. Lalu bagaimana dengan roh-roh orang yang tidak di dalam Tuhan? Saya pernah mengatakan, nah itulah yang disebut dengan apa saudara? Roh gentayangan. Jadi kalau saudara sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh mengatakan sesudah kematian orang yang saudara kasih, saya didatangi, dia berbicara. Artinya dia tidak kembali ke pangkuan Bapa di surga, dia gentayangan. Jangan bicara seperti itu. Ingat ya, yang mendengarkan di rumah, anggota saya harus punya pengertian yang benar. Kalau memang orang tersebut mati benar di dalam Tuhan, dia tidak gentayangan kemana-mana, tidak mengganggu, tidak ngomong dan lain sebagainya. Dia kembali ke Bapa di surga. Haleluya. Saudara jangan percaya cerita di Alkitab yang menuliskan Saul didatangi roh Samuel. Baca teliti yang baik. Bukan seperti itu. Itu roh iblis yang menyamar seperti roh Samuel. Ya, jadi tidak ada pernah Samuel menampakkan diri dalam bentuk roh kepada Saul sesudah sebelum Saul mau bunuh diri, tidak. Poin firman Tuhan 1, 2, 3 nanti selanjutnya ada di ayat yang ke-1. Lihat ya. Aku menulis, jadi Paul menulis segala sesuatu yang dikerjakan, diajarkan sampai pada hari ia terangkat. Yesus ini pemimpin kita. Kita mesti mengikuti pemimpin kita. Yesus ini adalah Bapa kita. Setuju katakan amin. Saudara harus punya DNA bapakmu. Pasti punya DNA orang tuanya. Nah, kita harus mencontoh apa yang Yesus lakukan. Yang pertama, mengerjakan. Yang kedua, mengajarkan. Yang ketiga, nah ini nanti kita lihat. Bagian yang pertama, mengerjakan. Katakan bersama, mengerjakan. Mengerjakan ini dari bahasa Yunani poio, yang artinya kualitas. Jadi artinya mengerjakan tidak asal-asalan. Dalam melakukan pelayanan tidak asal-asalan, tetapi berkualitas. Contoh, hari ini yang melayani di mimbar itu kemarin pada saat sudah nyantai apa di rumah, mereka datang ke gereja latihan. Saya ada di sini. Musik, WL, ya, rebana, flag, sound system, multimedia ada. Karena apa? Karena mereka pada hari ini ingin memberikan pelayanan yang berkualitas. Itu contohnya. Paduan suara, kan tadi di mimbar. Mereka berlatih sudah dari hari 2 minggu yang lalu lagu tadi itu. Makanya mereka bisa menyanyikan dengan bagus dan semangat. Tepuk tangan untuk paduan suara kita. Haleluya. Ya.
Jadi kalau saudara ingin melakukan pelayanan apapun juga, Pak saya cuma sambut tamu, saya cuma kolektan. Loh, itu pelayanan. Saudara harus memberikan pelayanan yang berkualitas. Setuju? Tidak asal-asalan. Kemudian saudara, kita harus bekerja apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bukan apa yang menurut kehendak saudara. Kita harus mengerjakan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan mengerjakan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu pasti dengan yang saya katakan menderita. Kenapa menderita? Karena seringkali yang firman Tuhan katakan, yang Yesus katakan itu tidak sesuai dengan akal pikiran kita. Contoh yang paling gampang. Ampunilah orang yang berbuat salah kepadamu. Berapa kali kita harus mengampuni? Ada yang bisa jawab? 70 kali 7 kali. Bukan 70 kali 7. Saya pernah mendengarkan beberapa pendeta yang berkhotbah, ya. 70 kali 7, jadi 490 kali. Ya, dia membuang kata satu kalinya di belakang itu. 70 kali 7 kali. Jadi gini, 70 kali 70 kali 70 selama sebanyak 7 kali. Masukkan kalkulator saudara. Keluarnya apa saudara? Tak terhingga. Kalau mengampuni orang yang baik dengan kita dan dia berbuat salah, tidak usah dituliskan dalam firman Tuhan. Tapi pernyataannya, ampunilah mereka yang berbuat salah. Jadi tidak dikatakan baik yang baik sama kamu, kamu baik sama dia, atau yang tidak baik yang menyakiti hatimu. Tetap harus kita ampuni, dan arti kata tidak terhingga itu, kita harus punya hati yang mengampuni sampai kita meninggal atau kita dipanggil Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apakah gampang mengampuni? Tidak gampang. Saya tidak perlu ceritakan lagi, yang SMS semua sudah pasti dengar. Saya menceritakan hal yang sama pada saat saya mengajar SMS. Ya, jadi mengerjakan ini tidak gampang dan harus berkualitas. Kemudian kata yang kedua adalah mengajarkan. Ya, saya liatin, ingetin lagi. Nih, dikerjakan, diajarkan. Yang kita ajarkan itu adalah berita Injil. Kepada siapa? Yang pertama orang tua kepada anak-anak. Jadi kalau menasihati anak-anak itu, jangan suka ngomong. Ini pengalaman papa mama. Kamu mesti dengar. Pengalaman saudara itu belum tentu cocok dipakai dengan pengalaman mereka. Karena zaman saudara berbeda. Zaman saya dengan zaman adik-adik yang tadi di wisuda champion komitmen. Berbeda, mereka generasi Z, saya ini generasi baby boomers, jauh, tidak cocok. Pengalaman saya dulu pengalaman naik sepeda dan sepeda motor tanpa helm karena memang belum ada aturan. Zaman sekarang tidak bisa, alon-alon asal kelakon. Coba saudara di tengah jalan alon-alon asal kelakon, saya mau tahu. Kalau enggak saudara di bel-bel, di serempet dan lain sebagainya, lalu diteriakin, naik dokar ya. Buktinya dokar saja sudah tidak ada di Denpasar, betul ya? Karena mengganggu. Bemo roda 3 sudah pergi, karena apa? Pelan-pelan, mana bisa bemo roda 3 jalan 60 km per hour? Tidak bisa. Beritahu mereka dengan perkataan saudara, lalu ada selipkan kata-kata firman Tuhan. Tidak mesti tepat. Hei Andrew, kamu ingat ya di dalam Matius 17 ayat yang kesekian Tuhan Yesus bicara. Tidak usah, karena saya juga tidak hafal firman ayat-ayat itu. Kalau saudara sering membaca Alkitab, maka otomatis akan keluar nyeplos kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya.
saudara yang pernah mengalami seperti saya pasti mengamenkan perkataan saya. Tapi kalau saudara yang jarang baca Alkitab, apalagi baca cepat-cepat, ya nggak tahu. Yang ngomongnya begitu, ini pengalamannya papa mama. Loh, enggak cocok saudara. Dan mengajarkan itu terlibat aktif. Waktu ada COVID, semua pembelajaran itu lewat online. Ya. Sesudah COVID kembali lagi. Dulu waktu anak saya Andrew ujian S1 online, enak dia. Feni waktu KKN cuma temu-temu sebentar aja. Tapi sekarang sudah kembali lagi, ya. Pembelajaran tatap muka. Kalau dokter Matthew ada tadi ya, Matthew di mana? Ya Matthew. Kamu pembelajaran lewat online, maka tidak akan pernah bisa mengoperasi. Ya kan? Harus langsung. Misalnya saya profesor, saudara ini mahasiswa kedokteran. Saya mengajarkan saudara cara memotong usus buntu itu di sini dibelah, coba perhatikan Pak Guru, Pak dosen, sekian senti dengan pisau nomor sekian dan lain sebagainya. Ya, lalu dijahit sesudahnya. Semuanya, oh iya. Tapi begitu saudara praktek, operasi bisa. Tapi lewat 2 jam kemudian, susternya memberitahu, Pak dokter, ada pisau yang hilang 1. Hah? Coba ronsen pasiennya, di ronsen. Ya pisaunya ketinggalan dalam perut. Ya akan seperti begitu. Tidak bisa. Harus terlibat aktif. Jadi kalau saudara ingin mengajarkan anak saudara yang benar sesuai firman Tuhan. Terlibat aktif, jangan cuma gini. Kamu baca aja firman Tuhan. Kamu datang aja sekolah minggu. Itu bukan terlibat aktif. Kemudian dari LCC kepada anggota. Dan ke orang lain. Kalau kita bersaksi, jangan kita menyaksikan tentang orang lain. Saksikan tentang pengalaman saudara dengan Tuhan. Nah itu baru benar. Ya jadi dimulai dari orang tua, dari rumah. Waktu bulan lalu saya ikut datang di Rock Nusa Pujian. Siapa yang bicara itu? Bukan Paul Kul ya, siapa namanya lupa saya namanya. Ada yang masih ingat di sini namanya? Ya. Matthew Adrian ya. Adrian datang waktu itu. Dia mengajarkan Matius 28 itu dimulai dari generasi. Generasi dimulai dari mana? Dari rumah. Nah, ini juga dimulai dari rumah saudara. Berikutnya, sampai ia lihat dulu ini supaya sudah tahu dasar saya nulis itu. Sampai pada hari ia terangkat yang kita rayakan dan peringati hari ini. Jadi terangkat itu seperti yang tadi saya katakan, dia kembali kepada keilahiannya. Sebab saya pernah khotbah dalam Paskah, saya lupa tahun berapa, ada ajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu tetap mati. Mayatnya dicuri murid-murid, itu dihembuskan oleh alele Taurat imam kepala. Ada yang ngomong, oh yang bangkit itu bukan Yesus, tetapi dicari yang mirip dengan dia. Ya, nah kalau Yesus yang asli bangkit dan tidak kembali, percuma. Kan dia keliwar-keliwar di dunia ini. Dan Roh Kudus tidak turun. Naik itu berarti dimuliakan, kembali kepada keilahiannya. Diangkat dengan tubuh kemuliaan. Jadi waktu Yesus terangkat naik disaksikan sekitar 500 murid-muridnya. Itu dia diangkat dengan tubuh yang sama dengan waktu dia sudah bangkit. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan saudara-saudara ini jangan khawatir. Apapun sakit, penyakit, penderitaan yang menjadi kelemahan tubuh saudara. Kalau saudara diangkat, ikut dalam rapture gelombang pertama. Semuanya berubah total dengan tubuh kemuliaan. Amin. Tidak usah bingung rambut botak, gigi ompong dan lain sebagainya. Semua dengan tubuh kemuliaan. Haleluya. Itu yang harus menjadi kerinduan saudara. Supaya bisa ikut pengangkatan ini dan saudara tidak tertinggal, maka perlu 3 hal. Yang pertama iman. Iman ini kan perlu ditumbuhkan. Iman ini bisa mati. Karena iman itu kan benih asalnya. Benih iman. Benih kan bisa mati. Tidak semua benih bertumbuh.
Ada yang bertumbuh lalu mati. Ada yang bertumbuh besar, ada. Tapi yang Tuhan mau bertumbuh dan berbuah. Sebab pohon yang tidak berbuah akan ditebang dan dimasukkan di dalam api. Ya maksudnya pohon itu manusia, api ini api neraka. Yang kedua ketekunan. Tekun apa? Ya tekun baca Alkitab setiap hari. Tekun berdoa, tekun ibadah. Dan setia. Ya. Seperti saya ulangi lagi, hampir semua saudara pernah berjanji, saya akan setia di gereja lokal. Dan di pelajaran kelas SMS itu ada yang mengatakan, ada pelajaran saya berkomitmen di gereja lokal. Ya, itu Bu Nini yang ngajar ya. Saya berkomitmen di gereja lokal. Nah itu perlu saudara. Oke, colek yang kedua, katakan. Tumbuhkan iman saudara, bertekun, setia. 2, 3. Tumbuhkan iman saudara, setia. Amin. Ya, haleluya. Nah ini bagian 1, 2, dan 3. Bagian keempat. Judul khotbah pengaruh kenaikan Tuhan Yesus. Pengaruh itu tidak bisa lepas dari kepemimpinan. Seorang yang luar biasa bernama John C. Maxwell mengatakan kepemimpinan itu berpengaruh. Katakan dengan suara yang yakin. Saya dilahirkan dengan DNA pemimpin. 2, 3. Amin. Kenapa saya berani menuliskan kata ini? Yesus itu pemimpin yang sejati. Amin. Yesus pemimpin yang luar biasa. Haleluya. Kita anak-anaknya harus punya DNA. Pasti, bukan harus punya. Pasti. Pasti. Coba lihat anak saudara. Ini ada DNA-nya saya enggak? Kalau enggak ada DNA saya, berarti dia anaknya tetangga. Kan begitu? Ya. Lihat ini Hezki. Dia mendengarkan firman Tuhan saya dengan begitu seksama. Sambil begini dia. Tidak lama dia akan ada etikus di sini ya. Itu waktu Pak Anton seumuran begitu di gereja di Malang juga begitu waktu dengar firman. Kok tahu Pak? Saya sudah selidiki ya. Hati-hati Hezki, nanti gini jatuh bahaya ya. Tenang saja. Ada DNA-nya. Contoh ya. Burung itu punya DNA apa saudara? Apa? Terbang. Aduh gini aja, ini bukan main teologi. Terlalu sulit rasanya khotbah ini, saya akan akhiri saja di sini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati, mari kita memberikan persembahan. Ikan punya DNA apa saudara? Manusia bisa berenang atau tidak? Bisa. Tetapi apakah manusia punya DNA bisa berenang? Tidak. Buktinya banyak dari saudara yang bisa cuma satu gaya. Gaya apa? Batu kelelep. Mencolot langsung kelelep. Burung itu punya DNA bisa terbang. Tetapi tidak ada burung yang lahir lalu dia bisa terbang. Tidak ada. Itu harus dilatih. Siapa yang latih? Orang tuanya. Burung Raja Wali itu tidak bisa langsung luar biasa. Ya, dia dijatuhkan pada saat sudah orang tuanya, ibunya merasa cukup, sarangnya dihancurin. Kenapa saya begini? Karena sama kakinya. Burung kan tidak punya tangan. Dihancurin sama ibunya. Lalu anaknya didorong. Dari mana? Dari tebing yang tinggi. Karena Raja Wali itu tidak pernah bersarang di atap rumah saudara. Enggak ada. Itu burung emprit saudara. Burung Raja Wali itu di atas. Didorong anaknya. Gitu ya. Lah sebelum begitu tuh. Waktu anaknya masih kecil dikasih makan. Kan suka begini-begini. Tahu artinya itu apa saudara? Senang dia.
senang dapat makan. Kok tahu Pak? Saya sudah tanya sama burung kok. Gini dia senang. Nah waktu dijatuhin sama ibunya, wah dia, wih, pasti ngeri. Ya, apakah langsung dada. Ibunya itu lalu tukai turun, ditaruh di punggungnya, diangkat sama ibunya. Minggir lagi, ini lagi dia. Jadi wah, lama-lama ini sayapnya makin kuat, dan dia bisa terbang sendiri. Ikan juga enggak baru lahir, enggak ada lumba-lumba baru lahir, dilatih. Saudara ini punya DNA bukan berenang atau terbang, tidak. DNA pemimpin, dan itu harus dilatih. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara tidak pernah melatih DNA pemimpin, sebuah buku yang dikarang oleh seorang profesor doktor dari Portland Bible College di Amerika. Dan buku ini dikasih kata pengantar oleh Peter Wagner, terkenal ini. Frank Damasio, The Making of a Leader. Making, membuat seorang pemimpin. Dia mengadakan penelitian selama 10 tahun sebelum menerbitkan buku ini. Dan dia mendapati bahwa di Alkitab hanya 30% orang finishing well. Finishing well ini mengakhiri pertandingan dengan baik. Dia melakukan penelitian selama 10 tahun di beberapa tempat. Dan dia juga mendapatkan hasil yang kira-kira sama. Hanya 30% orang Kristen finishing well. Minggu lalu, hari Minggu, saya bingung. Untungnya tidak lama ya, antara MotoGP dan Formula One. Waktu MotoGP ini, Fabio Quartararo yang berasal dari Prancis, desa Selemadeg. Dia start nomor 1, pole position. Start nomor 1 dia. Ya, ada insiden, red flag, tapi dia lagi nomor 1. Baru 4 lap jarak dia dengan yang nomor 2 ini sudah 1 detik. Kalau MotoGP 1 detik itu enggak main-main, sudah besar. Terus ya, 4 lap sebelum berakhir, dia masih di depan dan jarak dengan yang kedua makin jauh. Tiba-tiba dia tidak finishing well, tidak menjadi juara. Kenapa? Mesinnya tiba-tiba pek, hanya bisa sampai Verstappen 2. Ya percuma melanjutkan lomba. Dia berhenti, dia menangis di pinggir lapangan. Pembalap terkenal dari desa Selemadeg itu nangis-nangis. Sampai di pit juga nangis-nangis. Dia tidak bisa finishing well. Saudara, yang lahirnya bukan ngoek-ngoek tapi haleluya, haleluya, bisa enggak finishing well? Mengakhiri pertandingan dengan baik. Sehingga pada saat saudara meninggal, keluarganya itu tahu, oh, roh orang ini benar kembali kepada Bapa di surga. Tinggal tunggu trompet, tubuhnya akan diangkat dengan tubuh kemuliaan, bersatu dengan rohnya lagi, dan hidup dalam kemuliaan, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai, sebab dia finishing well. Saya menguburkan sudah banyak orang di gereja Kristus Jawa. Apakah semuanya finishing well? Saya katakan dengan jujur, tidak. Salah satu yang finishing well yang saya ingat adalah orang tua daripada Henok. Namanya adalah Henok Suyudi. Saya bisa mengatakan dia finishing well. Seharusnya Pak Suyud itu
tidak harusnya dia meninggal. Kenapa? Setiap pagi, sore, ya saya ke gereja. Saya selalu suka melihat Pak Suyuti jalan. Rumahnya memang tidak jauh, tapi kalau jalannya juga lumayan. Pulang pergi kan, masa ke gereja jalan, pulangnya terbang, kan begitu. Itu saya selalu lihat. Dan sampai sekarang, ya tadi malam pun saya tidur, saya bermimpi, saya ke gereja, Pak Suyut, saya terbangun. Ternyata Henok yang di sebelah saya. Oh bukan, Henok tidur di rumahnya sendiri. Saudara kira-kira bagaimana nanti? Bisa enggak saudara finishing well? Saya juga menunjukkan kepada saudara sebuah buku. Ya ini kan berbicara soal pemimpin. Buku ini 30% finishing well. Saya lanjutin. Ada sebuah buku yang terkenal. Dikarang oleh Anatoly Bokrev. Siapa ini? N.G. Winston Dewald. Dua orang ini pendaki gunung yang terkenal yang sudah menaklukkan Himalaya beberapa kali. Dia menulis sebuah buku yang berjudul The Climb. Lihat ini. Tragic Ambitions on Everest. Artinya ambisi yang mendatangkan tragedi di Everest. Ya, The Climb. Buku ini luar biasa. Ini mengisahkan dua orang pendaki yang kaliber, Scott Fisher dan Rob Hall. Ditulis, ini saya ngambilnya kan dari Google. Jadi ini pasti tidak bohong, ditulis apa? The Legendary Climber, pendaki yang legendaris. Kalau di tempat ini ada pendaki yang legendaris. Jeremy, mana Jeremy? Iya. Dia legendaris karena dia berhasil menaklukkan gunung apa? Puncak Wangu. Puncak Mangu. Yang mana kalau kita cari di Google tidak ada. Tapi dia sudah bisa naik gunung. Luar biasa. Tingginya berapa? 30 meter. Ya. Tapi ini Himalaya. Himalaya ini bukan hanya tinggi, tetapi saudara masih tahu sepertiga gunung Himalaya itu ditutupi oleh salju abadi. Sama dengan Mount Fuji di Jepang. Tapi Mount Fuji lebih sedikit persentasenya. Salju abadi, jadi selalu ada salju. Karena apa? Terlalu tinggi. Nah masalahnya ini Scott Fisher dan Rob Hall ini, dia juga penulis buku, dia juga guru yang melatih pendaki-pendaki yang akan menaklukkan Everest. Ditulis kedua orang ini sudah 40 kali lebih menaklukkan gunung Everest tanpa Sherpa. Bukan Sherpa. Hati-hati soal kuis nanti ini bisa keluar. Dia sudah hebat, ya. Apa yang diajarkan oleh dua orang ini dan ditulis dalam bukunya? Bukan buku yang tadi itu, The Climb, bukan, buku yang lain. Dia selalu menulis, dia selalu mengajarkan teori pukul 2. Dan di bukunya dia juga menulis teori pukul 2. Apa teori pukul 2 itu? Meskipun puncak Everest sudah di depan mata, tetapi kalau sudah jam 2 siang, jangan kamu teruskan. Dia nulis ini, dia mengajar ini kan berdasarkan pengalaman. Dan dia melihat ya kejadian-kejadian yang orang di atas jam 2 naik terus. Jangan, kalau sudah jam 2 stop, balik ke kemahmu yang terdekat. Kalau naik gunung Everest ini tidak bisa berkemah di satu tempat. Kemah di sini naik, berkemah lagi makin tinggi. Ini berhari-hari. Bisa di kemah itu bisa 2 hari, 3 hari. Kalau ada badai salju yang keras,
dia mesti tunggu di kemah. Kalau sudah jam 2 balik. Nah, satu kali mereka berdua ini mendaki gunung bareng. Ya. Dengan rombongan. Puncak Everest sudah dekat. Jam 2. Yang lain balik. Yang 2 ini merasa apa? Dia ini kan leader. Dia ini kan pemimpin. Yang sudah berpuluh kali menaklukkan puncak Everest. Tidak ada masalah. Teori pukul 2 itu hanya untuk pemula. Untuk saya, pemimpin yang sudah pengalaman, no problem. No problemo. Mereka berdua naik. Tahu saudara? Jam 2 lebih, hanya 10 menit sesudah itu. Turun badai salju, suhu minus 100 derajat. Ini ditulis karena kesaksian dari yang selamat, minus 100 derajat. Saya dan saudara kalau hidup di minus 100 derajat, pasti beku mati, tidak bisa hidup. Ya, meludah, tidak mungkin sampai tanah, minus 100. Betul saudara? Kencing, tidak sampai ke bawah, baru sedikitnya berhenti dia. Dia mati. Ini ya. Ini gambaran dia dengan rumah. Dia ada di dead zone, horrible tragedy. Dan besoknya mayat kedua orang itu ditemukan di tumpukan salju. Kenapa bisa begitu? Dia tidak finishing well. Dia tidak termasuk 30% orang itu. Jadi kalau kita bicara soal kekristenan dan dunia sama. Perhatikan hidup saudara. Kira-kira nanti sudah bisa finishing well enggak? Kematian itu tidak ada yang tahu mau berapa, kan begitu. Gaya kepemimpinan kerajaan surga, Allah ini raja, ya. Yang pertama adalah sebagai pelayan. Coba tolong dibuka. Matius 20, 26 sampai 28. Semangat Feni. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Amin. Diamin ayat 28. Di awal saya katakan, Yesus ini pemimpin kita. Kita harus mencontoh, kita punya DNA-nya. Kita mengajarkan, mengerjakan dan akan diangkat. Nah lihat nih, 28 mengatakan, sama seperti Yesus, Anak Manusia. Datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ayat 26-nya, kembali di ayat 26. Ya, siapa yang ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Di dunia ini kalau sudah melihat pejabat-pejabat itu tidak pernah, jenderal itu tidak pernah buka pintu mobil, enggak pernah. Saya punya teman baik, Brigadir Jenderal, Komandan Korem di sini. Ya, saya pernah ngomong sama dia, lalu dia ngomong, saya sudah membiasakan dari dulu saya tidak mau terlalu dilayani. Jadi saya tetap buka pintu sendiri. Kadang saya dari rumah ke kantor setir mobil sendiri. Saya suruh supirnya naik motor, kamu ke sana, ke Korem. Ya, Korem itu kan di dekat sini. Kenapa? Nanti takutnya kalau saya itu sudah pensiun, dia enggak ngerti mobilnya ini ada di mana. Apalagi kalau sudah naik ke mobilnya Pak Putra, enggak bisa dapetin pegangan pintunya. Gimana cara saya pegang buka pegang pintunya? Ditiup. Keluar ya pegang pintunya. Betul ya Pak? Bingung. Kalau saudara mau masuk mobil kuning yang legendaris di bawah itu, yang diikuti oleh banyak orang dan menyesatkan orang juga.
Ada loh yang dibaptis ngikuti mobil kuning, tidak sampai-sampai karena mobil kuningnya orang lain yang diikuti. Saudara. Kalau saudara mau buka pintunya tidak bisa karena cuma touch saja. Tik, buka dia. Meskipun kuning tapi canggih. Ya. Nah mobilnya Pak Putra ditiup. Nah, kalau mobilnya Hendra dibilang keluar. Nah, keluar pegang pintunya. Mereka bingung karena biasa dilayani. Orang dunia makin tinggi jabatannya, makin dilayani. Betul saudara? Makaroni itu datang ke Indonesia, wih tentara berdiri. Kalau saudara ada sekian banyak tentara berdiri di depan saudara, artinya saudara mau ditangkap. Betul ya? Ada banyak tentara di depan saudara, saudara mau ditangkap. Ini ada yang nari-nari lagi. Iya. Dikasih karangan bunga dia enggak mau. Makin tinggi, makin dihormati. Enggak ada. TKW, pulang dari Hong Kong. Wih ada tentara jaga. Enggak ada. Betul. Tapi kalau di kekristenan, kerohanian, makin tinggi jabatan saudara, saudara harus makin melayani. Haleluya. Artinya apa? Ukur diri saudara. Kalau saya ini selalu ingin dilayani, selalu ingin dilayani. Di hadapan orang mungkin sudah tinggi, tapi di hadapan Tuhan, kau kecil. Orang yang mau melayani, itu di mata Tuhan, ini orang ini, nanti akan punya jabatan tinggi dalam kerajaan 1000 tahun damai. Melayani itu pengorbanan. Tidak ada orang melayani itu enak. Apa hobinya? Pelayan. Apa senangnya? Melayani. Enggak ada. Tanya aja. Contoh. Neni. Yang tadi WL. Neni. Mana Neni? Seneng enggak? Setiap hari masak dari pagi nyiapkan makanan untuk bojo sama 2 anak. Seneng? Seneng enggak? Hah? Bohong. Buktinya dia bulan lalu dia lari ke Jakarta, ke Bandung, ke Jogja. Aku tahu kamu ngomong sama Obed. Tidak pernah aku seumur hidup kamu senangin, tidak usah masak 1 minggu. Obed bilang, oh nantang, ayo kita kemana? Kemana kamu mau? Sayangnya Neni milih ke Jakarta. Kalau saya jadi Neni ke luar negeri, langsung kamu dibawa ke luar negeri ditendang. Tidak ada. Ya masak setiap hari apa, tidak ada istirahat. Berat, tapi ini melayani karena apa? Karena kasih. Haleluya. Haleluya. Melayani itu bisa 2 hal. 1 karena kewajiban. Pelayan di restoran itu karena kewajiban. Atau 2 dengan hati kasih. Tidak ada pelayan di restoran itu melayani saudara dengan hati kasih terhadap saudara. Tip aja enggak ngasih. Kalau kita melayani kepada Tuhan, lihat, karena kewajiban, karena saya dapat tugas, atau karena saudara mau mengasihi Tuhan, itu membedakan di hadapan Tuhan. Dan orang yang bisa berbuat seperti itu, melayani dengan hati kasih, jangan khawatir. Tuhan sediakan berkat dalam hidupmu. Haleluya. Yang yakin dong. Kembali ke slide. Yang kedua, gaya kepemimpinan yang kedua, gak mau ya. Sebagai bapak ibu rohani yang membangun hubungan seperti orang tua dan anak. LCC yang sudah berpasangan, laki perempuan, bapak dan ibu toh, itu dalam skala kecil, membangun hubungan. Orang tua itu tidak harus selalu memanjakan anaknya. Orang tua itu juga harus kadang mengajar, menghajar. Kan firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi kalau ada yang salah, tegur, jangan sungkan. Karena dia lebih kaya, lebih pintar, lebih tua. Saudara yang dipilih menjadi LCC. Di rumah, bapak ibu, jangan karena anak saudara itu yang membiayai saudara, yang ngasih uang sama saudara, dia berbuat salah, saudara tutup mata.
Tak kasih tahu. Karena tidak semua orang tua di tempat ini yang masa tuanya punya tabungan dan dia tidak mengandalkan kepada anaknya. Tidak semua. Malah banyak yang anaknya support dia. Tapi kalau lihat anakmu salah, berani sebab saudara ini adalah bapaknya dan ibunya. Yang melahirkan, yang mendidik, membesarkan dari kecil. Meskipun dia sudah sarjana, kasih tahu. Dan saudara harus dengar, kenapa? Ini orang tuamu. Kalau yang ngasih tahu orang tuanya tetangga, ya bisa didengar, bisa enggak. Tapi kalau orang tuamu, dengerin. Jangan dilawan. Dan ini yang penting. Kalau saudara ini punya DNA pemimpin yang benar, kan harus dilatih kan tadi saya bilang, DNA pemimpin itu harus dilatih. Yang pertama dilatih sebagai pelayan, yang kedua sebagai bapak ibu rohani di rumah maupun di Kersel. Saya sudah mempraktekkan yang kedua. Siapapun di tempatnya yang lebih tua dari saya anggap dia yang lebih tua dari saya, tetapi dia tetap anak rohani saya. Kalau salah saya tegur, kalau dia marah ya enggak apa-apa, silakan. Dan yang ketiga, memberdayakan generasi penerus. Satu kali John Maxwell ini dalam sebuah seminar dia mengatakan, dia bertanya, bayangkan 50 tahun lagi Anda di mana? Sekarang saya tanya kepada saudara, 50 tahun lagi Anda ada di mana? Pak Robi jawab. Udah meninggal. Sip. Pak Martin? Udah meninggal. Kesayangan saya Pak Fendi kok hilang, di mana dia? Dia cari tempat yang paling pojok, paling strategis. 50 tahun lagi di mana Pak? Hah? Kuburan, bener. Rata-rata kalau orang yang sudah 25-30 tahun ditanya, jawabannya sama, sudah meninggal. Lalu John Maxwell meralat pertanyaannya. Maksud saya 50 tahun lagi itu di mana kamu dan keturunanmu. Kembali saya tanya, Pak Robi, 50 tahun lagi di mana? Oh bukan. Terlalu tinggi. Pak Fendi. Saya ulangi, agak berat. Karena yang ngajar saudara di S3. 50 tahun lagi di mana saudara dan atau keturunan saudara. Ini dan poin yang ketiga, generasi penerus. 50 tahun lagi di mana saudara dan atau keturunan saudara. Pak Robi? David? Gereja. Hanya bilang gereja aja. Kalau saya ditanya, 50 tahun lagi kalau Tuhan belum datang, Andrew Paul akan berkhotbah di gereja Kristus Jawaban. Amin? Nah dia bilang amin. Pak Robi, 50 tahun lagi saya sudah meninggal. Tetapi Jeremy, Caleb, Jesse menjadi pelayan-pelayan Tuhan seperti saya. Bahkan lebih dari saya. Kalau Pak Robi anggota paduan suara, Caleb dia akan memimpin paduan suara kasidah luar biasa. Pak Fendi 50 tahun lagi di mana? Rahel akan sekali waktu berkhotbah seperti mamanya juga berkhotbah. Amin Bu Nini? Bu Nini tidak amin karena ini bukan anak kandungnya. Pak Fendi ini anak kandungnya baru.
Ngerti saudara? Maksudnya pertanyaan John Maxwell, memang John Maxwell ini agak tinggi tingkatannya. Jadi saudara yang mendengarkan khotbah saya jangan lalu matanya turun ya. Tolong lihat kiri kanan saudara, tanya mana matamu? Saya melihat anak yang dibawa ke gereja dari kecil saja, belum tentu sekarang dia ada di gereja. Ya, ini pengalaman saya puluhan tahun jadi hamba Tuhan. Anak yang dari kecil dibawa ke gereja kesusiaan sekarang, belum tentu dia ada di gereja. Apalagi anak yang tidak dibawa ke gereja. Bawa ke gereja itu tidak cukup. Nih. Saudara yang menjadi single parent, tugas saudara double. Nih. Jangan main-main dengan generasi penerus saudara. Ya, Yosua, bukan Yosua Nanuasa. Yosua itu pemimpin bangsa Israel yang luar biasa. Dia bukan anaknya Musa. Tetapi dia dipilih menggantikan Musa, luar biasa. Tetapi dia tidak punya generasi penerus yang luar biasa. Gideon, seorang yang luar biasa. Dan hakim yang luar biasa. Tapi sesudah dia penerusnya, tidak ada. Pikirkan mulai sekarang. Anak yang saudara kasih 50 tahun lagi, kalau Tuhan belum datang, kira-kira di mana dia? Melebihi saudara melayani Tuhan atau dia hilang? Terakhir, mari kita baca ini. 2, 3, pemimpin punya otoritas, tetapi jangan coba-coba melanggar otoritas firman. Firman itu memang membawa banyak manfaat positif, saudara. Tetapi itu kalau mau melakukan harus dilakukan dengan melalui berbagai macam penderitaan yang tidak enak untuk tubuh kita. Melakukan firman Tuhan itu enggak enak untuk tubuh kita. Bukannya enak-enak, bukan. Tetapi kalau saudara mau melakukan itu akan mendatangkan banyak manfaat positif. Manfaatnya itu bukan hanya soal uang, bukan. Banyak yang masih lebih dari uang, banyak saudara. Dan otoritas itu hanya bisa didapat kalau saudara tunduk kepada otoritas. Mau contoh yang gampang? Yesus sebelum mulai pelayanannya di dunia ini, saya percaya itu ujian dari siapa? Dari Bapaknya. Diuji. Ditaruh di padang gurun. 40 hari dia berpuasa. Sebelum dia melakukan pelayanan dengan penuh otoritas dari Bapaknya, ya, lihat nih. Dia dicobai oleh iblis. Baca baik-baik. Tiga-tiganya Yesus menjawab. Waktu setan iblis berkata, ubahlah batu menjadi roti. Kenapa? Karena dia lapar berat itu. Dia tidak jawab begini. Belum saatnya aku merubah batu menjadi roti. Nyala kau iblis. Enggak. Ada tertulis. Artinya apa ada tertulis? Ada tertulis dalam firman Tuhan. Bapaknya ngomong ada tertulis. Jatuhkan dirimu. Ada tertulis. Ketiga.
lihat kemegahan dunia. Ada tertulis. Semuanya dia jawab, ada tertulis. Tidak waktu di yang ketiga yang terakhir dia berkata, oh di kerajaanku, kerajaan Bapakku tuh jauh lebih hebat. Jalannya aja dari emas. Enggak begitu dia. Dia bilang ada tertulis, artinya apa? Dia menunjukkan dia tunduk kepada otoritas Bapaknya. Makanya dia lalu bisa punya otoritas. Kalau saudara mau punya otoritas sebagai pemimpin dalam rumah tanggamu, mulai tunduk otoritas di dalam gereja. Ya. Tahapan pencapaian. John Maxwell, sini banyak saya ambil dari John Maxwell ya. Developing the leader within you. Mengembangkan pemimpin di dalam diri saudara. Maka tahapan pencapaian yang pertama, ini saya salin dari bahasa Inggrisnya ya, saya terjemahkan achievement. Achievement ini pencapaian. Pencapaian ini didapat kalau saudara sudah usianya 50 lah. Makanya tadi John Maxwell tanya 50 tahun lagi. Kita kalau bekerja pada saat usia sudah 50, 60, achievement itu penting. Pencapaian saudara. Rumah tangga gimana, anak-anak gimana, rumah yang didiami, kendaraan. Ya, itu achievement. Apakah anakmu bisa melanjutkan usahamu yang punya toko atau punya usaha? Atau anakmu ditangkap polisi? Itu achievement. Yang kedua, sukses. Kesuksesan. Kesuksesan ini bukan hanya secara materi. Tetapi ada yang lebih penting. Orang tua yang cuma tukang becak, pemulung, anaknya wisuda di UGM. IPK tertinggi. Orang tuanya datang naik becak. Karena orang tuanya ini pengayuh becak dan anaknya diantar naik becak. Istrinya udah meninggal. Wih, ini luar biasa, sukses. Signifikan, kepentingan. Kepentingan ini bukan hanya bicara. John Maxwell mengatakan bukan hanya bicara soal kepentingan saudara saja. Hendaklah tiap orang memikirkan kepentingan orang lain. Dan yang terakhir adalah legacy, warisan. Warisan ini bukan warisan uang, saham, tanah, rumah, bukan. Ada yang lebih dari itu. Kalau warisan yang seperti itu apa bahasa Inggrisnya ya? Inheritance. Tapi ini lebih. Legacy. Seperti ya. Di balik beberapa kejelekan. Kalau kita sebut nama Soekarno, saya sebut nama Soekarno, legasinya adalah dia bapak pendiri bangsa. Kan begitu. Soeharto di samping ada beberapa kejelekannya, dia membuat saya tidak beranak lebih dari 2. Ini dia tahapan pencapaian kita. Dimulai dari pencapaian, sukses, kepentingan. Sekarang makin umur, makin sudah diberkati, jangan makin mikirkan dirinya sendiri saja. Bukannya bermaksud meninggikan diri, bukan. Dan saya juga tidak ikut dibayari pada saat itu. Tapi minggu lalu ada satu peristiwa kecil saja, ini contoh saja, supaya saudara mengerti. Soal kepentingan. Saya makan lumpia. Ini saya promosi. Lumpia itu dulu saya nggak senang. Tetapi karena setiap minggu anak saya itu sudah makan itu terus dan dia menjadi pelanggan VIP tukang lumpia itu. Namanya Pak Makaron. Nah ini nama Makaron. Yang datang ke saya makaroni. Saya jadi ikut mencoba. Wah saya coba ini enak nih, luar biasa. Ya, saya nggak suka seperti itu, tapi ini enak nih, bumbunya enak. Dan minggu lalu saya makan, saya masuk ke mobilnya Pak
Pak Hendra. Saya promosi sama dia. Nanti saudara kalau ada tukang lumpia kasih tahu, kamu dipromosikan Pak Pendetaku loh, kasih dia gratis begitu ya. Jangan lupa saudara ya. Hen, ini enak. Enggak, enak bener. Saya jadi makan tiap minggu. Jadi kan dia lihat saya makan dengan enak begitu. Dia keluar dari mobilnya, dia beli juga. Ya, dia beli juga. Beli, makan sama saya di mobil. Berikutnya saya nambah. Lapar, minggu lalu terus orang lapar ya. Saya nambah, dia lihat saya nambah. Saya tanya, kamu enggak nambah? Bimbang dia, bimbang, bang. Akhirnya dia turun, beli lagi. Nah kebetulan waktu beli itu ada 3 orang saya lupa. Dia keluarkan uang, lalu dia berkata, ini saya bayarin semuanya. Salah satunya Jenny. Betul Jenny? Kamu minggu lalu dibayarin sama Pak Hendra makan lumpia. Oh dia enggak bersama dengan saya ya, dia lagi mencatat, menggambar dan sebagainya. Saya tanya enggak tahu dia. Dibayari semua, saya enggak ikut dibayari. Enggak apa-apa. Jangan hanya memikirkan kepentingan saudara sendiri. Memberi, Tuhan akan ganti memberi. Lihat ya, yang pertama. Mengerjakan firman Tuhan itu seringkali tidak enak untuk tubuh kita. Firman Tuhan, contoh yang lain. Beri, engkau akan diberi. Enak gak memberi? Tidak enak. Tapi Tuhan akan membalas. Amin. Bisa. Oh saya enggak sekaya Pak Hendra Pak. Nek kamu sekaya Pak Hendra, saya tidak yakin kamu akan menjadi orang yang royal. Malah makin pelit. Terakhir, tanya kiri kanan saudara. Kamu pelit enggak? Coba tanya. Dia jawab apa saudara? Dia jawab apa? Kalau dia cuma ketawa-ketawa, berarti iya. Saya tanya sekali lagi yang yakin. Kamu pelit enggak? Saya tanya. Tunggu ya. Kalau dia jawab tidak. Kalau dia jawab tidak pelit, saudara lanjutkan dengan kata-kata berhikmat dong. Ngerti kan maksud saya? Ngomong langsung. Pulang ya dicas. Mau yang deket aja, yang murah aja. Maaf ya, saya lupa nih siapa. Saya kan banyak soal terpotong oleh Pak Hendra aja lupa. Hah? Siapa? The best investment is to invest in people. Investasi terbaik adalah invest ke orang. Benar itu saudara. Misalnya, kalau saya dari mana-mana saya ngasih oleh-oleh. Yule, Obed, David. Nanti kalau Yule dari mana-mana pasti juga ngasih oleh-oleh ke saya. Itu paling gampang. Betul ya? Betul enggak? Itu yang contoh paling gampang. Mungkin enggak misalnya Yule ada Pak Daniel pulang dari mana? Dari Amerika. Kamu dioleh-oleh enggak? Enggak. Karena kamu enggak pernah ngasih dia oleh-oleh. Itu contoh yang paling gampang. Investasikan yang baik untuk anak saudara. Untuk generasi penerus saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Gitarnya ngeritem. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Angkat suara saudara. Angkat kedua tanganmu. Janjimu seperti
Turunkan tangan saudara. Tutup mata saudara. Mari kita melihat ke belakang. Yesus sudah bangkit, dia sudah kembali kepada keilahiannya. Kita percaya Yesus berkuasa menolong saudara karena dia sudah kembali kepada keilahiannya. Haleluya. Kalau kita melihat ke belakang dan ke depan yang lebih pasti, janji Tuhan tidak pernah meleset dalam hidup saudara. Kasih Tuhan senantiasa seperti air yang mengalir dan tidak pernah berhenti. Karena dia adalah Allah yang luar biasa adanya. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara berseru haleluya dengan yakin, kata-kata saya ini akan terjadi dalam hidup saudara. Hal-hal yang saya alami dalam hidup saya, itu karena saya meyakini dengan benar Yesus luar biasa. Kalau saudara yakin, angkat kedua tangan, nyanyikan dari hatimu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu sudah selesai memberitakan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tetapi Roh Kudus-Mu yang akan terus bekerja di dalam setiap hati kami, untuk kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Kami mempunyai DNA Allah, kami mempunyai teladan Engkau sebagai teladan hidup kami Tuhan. Dan Engkaulah yang senantiasa memimpin setiap kehidupan kami. Apapun yang terjadi, setiap masalah yang Kau izinkan terjadi di dalam setiap kehidupan kami, itu semata-mata untuk melatih iman kami, agar kami menjadi kuat, agar kami tidak putus asa, tetapi kami tetap semangat melayani Engkau ya Tuhan. Engkau akan memberikan kami jalan keluar di dalam setiap permasalahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga ya Bapa, kami boleh menjadi anak-anak yang berkualitas di dalam Engkau. Melalui kami melayani Engkau dengan kasih ya Bapa, dan kami terus mengerjakan yang baik yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga akan memberkati Bapak Gembala kami. Engkau memberi kesehatan, Engkau memberi kekuatan, agar hamba-Mu tetap setia melayani Engkau ya Bapa. Engkau juga akan melindungi keluarganya. Engkau sertai, Engkau juga mencurahkan damai sukacita di dalam keluarganya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 1, 2, 3, ayo kayak bebas dong, ayo ya. Pak Ishak, masa diem aja, ayo kayak bebas ya. Iya, Pak Ishak ini biasanya banyak bergaya, gitu dia, ya kayak ya. Saya masuk, inilah champion komitmen peserta SMS angkatan yang ke-17. Tepuk tangan saudara ya, haleluya. Jadi tidak semuanya ini orang tuanya. Christian, papa mamanya? Oh ada ya, ya sudah. Ini bapaknya kerja, ini bapaknya ada pelatihan UMKM. Nah ini ya saudara ya, ini ya, haleluya. Oke, terima kasih, silakan duduk. Kami mengangkat kedua tangan, mengangkat wajah, melihat Yesus sudah ada di keilahiannya, di kerajaan surga yang mulia. Dia memandang kami dengan wajah kasih-Nya,
mencurahkan berkat dalam hidup saudara. Dan dia rindu untuk satu kali berjumpa muka dengan saudara. Tumbuhkan iman saudara, punyailah ketekunan dan kesetiaan. Maka pada saat sangkakala yang terakhir ditiup, kita akan berjumpa, diangkat, bertemu Tuhan di awan-awan. Pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera, sukacita dalam kehidupanmu. Mulai sekarang sampai Tuhan datang menjemput kembali kedua kalinya. Segala puji syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih